Bab 1342, Kakak Pertama. Melihat dao leluhur yang berguling-guling di tanah, Sander Ye berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, lalu menghiburnya, "Jangan menangis, bukankah kamu hanya tidak memiliki kultivasi? Lihat aku, bukankah aku juga tidak memiliki kultivasi? Apakah kamu lihat aku panik? Aku sama sekali tidak panik." Seperti kata pepatah, setiap kegagalan adalah titik awal yang baru. Selama kamu bertahan, akan selalu ada hari keberhasilan. Azu, aku yakin kamu bisa melakukannya. Dao leluhur tergeletak di tanah dan berteriak keras, "Minggir, minggir dari sini." Akhirnya aku mengerti, bertemu denganmu adalah kemalangan terburuk yang pernah kualami dalam hidupku. Sander Ye melirik dao leluhur, menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Azu, bagaimanapun juga, kamu juga dao leluhur. Begitu kamu mengalami kemunduran, kamu menjadi malas dan menyerah pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menjadi orang hebat di masa depan? Kamu masih memiliki sedikit kultivasi sekarang. Lihat aku tidak memiliki kultivasi sama sekali, tapi memangnya kenapa? Seorang pria kalau tidak memiliki kultivasi maka biarkan tidak memiliki kultivasi. Bagaimana kamu bisa menangis seperti ini? Pagoda kecil." Dao leluhur mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye, dan bertanya dengan suara gemetar, "Apakah kamu iblis?" Sander Ye mengabaikan dao leluhur yang menangis. Dia tidak akan bersimpati dengan orang ini. Orang ini telah mengorbankan semua makhluk hidup sebelumnya. Kejahatan hatinya bahkan lebih buruk daripada Fasa Fan. Tentu saja dia juga penasaran mengapa kultivasinya yang hilang belum kembali pada orang ini. Apakah benar-benar karena dia telah melakukan terlalu banyak kejahatan? Pembalasan. Sander Ye menarik pikirannya, berbalik dan melihat ke arah pantai seberang. Dia merentangkan telapak tangannya, dan laut pahit sedikit bergetar. Saat berikutnya, air yang tergenang di laut pahit tiba-tiba menggeliat. Dalam sekejap, air laut yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke langit, dan akhirnya berubah menjadi setetes air di telapak tangannya. Alasan mengapa dia mampu menguasai laut pahit ini bukanlah karena kultivasinya, karena dia tidak memiliki kultivasi saat ini, tetapi karena perahu seberang. Sander Ye meletakkan setetes laut alam pahit ke dalam perahu seberang. Dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia tiba di seberang pantai. Pada saat ini, ketua Jennifer sudah tidak ada lagi, yang tersisa di tanah hanyalah pecahan-pecahan patung batu. Sander Ye mengerutkan kening. Di mana ketua Jennifer? Dia melihat sekeliling dan tidak melihat ketua Jennifer. Apakah dia sudah pergi? Pagoda kecil tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye menatap pedang King Xuan di tangannya dan berkata, "Berlatih." Meskipun pedang King Xuan telah mencapai alam Kaisar Agung, dia sendiri belum. Bagaimanapun, ada perbedaan. Jika dia sendiri juga mencapai alam Kaisar Agung, dan dengan pedang King Xuan, dia juga tak terkalahkan di alam Kaisar Agung. Terlebih lagi, situasinya saat ini sebenarnya tidak terlalu baik. Ketika dia menjadi Kaisar Agung sebelumnya, kesadaran spiritualnya telah melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan kekuatan-kekuatan teratas dari peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia menjadi Kaisar Agung, peradaban dan kekuatan-kekuatan itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan baginya. Tetapi kini, dia bukan lagi Kaisar Agung. Ketika dia menyebarkan kultivasinya, semua orang kuat di peradaban itu sudah merasakannya seperti yang dikatakan bibinya, hanya satu Kaisar Agung yang bisa muncul di alam semesta ini dalam satu era. Sekarang setelah dia menyebarkan kultivasinya, bagaimana mungkin keluarga-keluarga, sekte-sekte abadi,
dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di peradaban yang ingin menjadi kaisar agung itu melepaskannya. Saat dia menjadi kaisar, semua orang harus tunduk. Tetapi sekarang, dia bukan kaisar agung. Siapa yang bersedia menyerah? Siapa yang mau berlutut? Terlebih lagi, jika membunuhnya, orang akan memperoleh berkah keberuntungan kaisar agung baru. Bagaimana klan kaisar agung, sekte abadi, dan peradaban misterius yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dapat menahan godaan ini? Belum lagi, dia kini memiliki senjata Sen, perahu seberang. Yang paling menakutkan adalah wanita ini, Fasafan, masih hidup, dan ada bos misterius di balik wanita ini. Ketika dia memikirkan Fasafan, dia merasa sedikit tertekan. Dari dulu sampai sekarang belum pernah ada musuh seperti Fasafan, yang tidak akan mati sekuat apapun dia mencoba bunuh dia, dan kekuatannya semakin lama semakin kuat. Benar-benar keterlaluan. Apalagi saat dia memprovokasi bibinya pun tidak menanggapi. Pada saat ini, King Xuan tiba-tiba berkata, "Tuan kecil, aku harus memberitahumu sebuah kebenaran yang kejam." Sander Ye terkejut dan berkata, "Jangan menakutiku." King Xuan terkekeh, "Aku tidak akan membuatmu takut, Tuan. Ini sebenarnya hal yang baik. Aku perlu bertapa sebentar." Ekspresi Sander Ye membeku. King Xuan menjelaskan, "Aku menjalani hidup baru karena kamu. Setelah transformasi, aku perlu membangun silsilah Tao sendiri." Sander Ye sedikit bingung, "Kamu ingin mendirikan silsilah Tao?" King Xuan berkata, "Ya." Sander Ye tampak heran. King Xuan berkata, "Tuan kecil, dengan levelku saat ini, aku bukan lagi sekedar pedang. Sejujurnya, aku bisa menjadi tuanmu jika aku mau." Sander Ye. Pagoda kecil terdiam. Semua orang di keluarga ini suka memberontak. "Hehe." King Xuan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya bercanda. Aku akan selalu setia pada Tuan kecil. Tuan kecil adalah surgaku." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. King Xuan melanjutkan, "Aku akan mengasingkan diri untuk mendirikan silsilah ini. Saat Tuan mencapai level Kaisar Agung dan mendirikan silsilah sendiri, kalau kita bersama, kita akan menjadi raja yang tak terkalahkan. Belum lagi alam semesta ini, bahkan jika kita menghadapi ayahmu, kita masih bisa melawannya." Sander Ye. Pagoda kecil. Wajah Sander Ye tampak sedikit gelap. Mengapa King Xuan ini sedikit sombong sekarang? King Xuan berkata dengan bangga, "Jika kita bersatu, maka kita pasti akan mengalahkan pedang Hangdao dan leluhur pedang sampai mereka kesal." Semakin Sander Ye mendengarkan, semakin dia ketakutan. Sial, King Xuan ini agak keterlaluan. Pagoda kecil berbisik, King Xuan punya cita-cita. Saat berbicara, tiba-tiba dia mendesah pelan, berpikir bahwa dia telah begitu sia-sia selama bertahun-tahun dan bahkan tidak sebaik King Xuan. King Xuan memiliki cita-citanya sendiri, tetapi bagaimana dengan dirinya? Hanya berpikir untuk berbaring setiap hari, itu adalah kegagalan. Sander Ye buru-buru bertanya, "Saat kamu bertapa, berarti aku tidak bisa menggunakanmu?" King Xuan berkata, "Kamu bisa menggunakanku, tetapi tidak ada orang kuat di alam semesta ini yang layak menerima seranganku. Aku akan memberimu secercah jiwa pedang. Kamu pegang jiwa pedang. Ketika Kaisar Agung tidak muncul, kamu bisa melindungi dirimu sepenuhnya." Saat dia berbicara, seberkas jiwa pedang tiba-tiba muncul di depan Sander Ye, dan jiwa pedang itu mengembun menjadi pedang King Xuan. Pedang King Xuan profil rendah. Sander Ye menatap pedang King Xuan yang rendah di depannya dan merasa sakit kepala. Apa yang sedang terjadi? Tetapi, dia juga bisa menerima bahwa ketika Kaisar Agung tidak muncul, ketika dia memegang pedang King Xuan versi yang tidak mencolok ini,
Kecuali dia bertemu seseorang setingkat Haro Hao atau Jungyo, maka pihak lain tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, Sander Ye berkata, kalau begitu, kamu harus segera membangun silsilah Tao. Dia juga sangat menantikan pembentukan silsilah Tao oleh King Xuan, karena apa yang didirikan King Xuan adalah silsilah Tao tatanan. Bahkan jika itu adalah Tao-nya, dia juga akan membangun silsilah Tao tatanan saat itu. Satu orang dan satu pedang bersatu. Itu akan sangat mengerikan. King Xuan berkata, aku akan pergi ke pagoda kecil untuk bertapa. Sambil berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan memasuki pagoda kecil itu. Pagoda kecil tiba-tiba berkata dengan penuh emosi, lah benar-benar mengakui kamu. King Xuan bukanlah pedang Sander Ye, melainkan pedang ayahnya. Meskipun dia telah mengikuti Sander Ye selama ini, secara tegas, dia belum benar-benar mengakui Sander Ye. Tetapi sekarang berbeda. Dia dapat merasakan King Xuan benar-benar telah mengakui Sander Ye. Tentu saja, ini adalah hal yang wajar. Berkat Sander Ye, King Xuan mampu menjalani kehidupan baru dan menembus keterbatasannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa mereka sekarang benar-benar satu. Pedang itu mulia karena manusianya, dan manusia itu kuat karena pedang. Sander Ye tertawa dan berkata, ayo pergi berternu kakak-kakak. 10 tingkat alam semesta muncul kembali, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjalani kehidupan baru. Ingatan mereka tidak hilang, dan karenanya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tahu karena siapa mereka bisa hidup lagi. Sander Ye. Nama ini bagaikan benih yang tertanam dalam di hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dunia makam langit. Saat Sander Ye tiba di sini, Ling Shou dan yang lainnya sudah menunggu di sini, jelas menunggunya. Melihat semua orang, Sander Ye bergegas mendekat dan berkata dengan penuh semangat, kakak, kakak kedua, kakak ketiga. Ling Shou tertawa terbahak-bahak, tawanya tetap hangat seperti biasa. Di belakangnya, Kaisar Jun dan yang lainnya juga tertawa serempak. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Itu benar-benar seperti mimpi. Sander Ye memeluk Ling Shou dan yang lainnya dengan erat. Melihat semua orang muncul di depannya, matanya tiba-tiba menjadi merah. Setelah kedua saudara itu bertukar salam sejenak, Ling Shou tiba-tiba berkata, kami pergi dulu. Sander Ye tertegun. Pergi. Ling Shou mengangguk, aku akan pergi dan mendapatkan beberapa pengalaman, dan mencapai ranah kaisar. Ranah kaisar. Sander Ye sedikit terkejut, kakak, kamu. Ling Shou berkedip, kamu tidak tahu. Sander Ye sedikit bingung. Pada saat ini, saudari ketiga di sampingnya tersenyum tipis dan berkata, kakak pertama sekarang adalah setengah langkah luar Tao. Sander Ye segera menatap Ling Shou, tetapi karena dia tidak memiliki kultivasi, dia sama sekali tidak dapat melihat alam Ling Shou. Tetapi, dia tahu bahwa saudara ketiganya tidak akan berbohong kepadanya, jadi dia bertanya, kakak, apa yang terjadi? Ling Shou tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Kakak ketiga di samping melanjutkan, adik kesembilan, kamu mungkin tidak tahu bahwa setelah kami terlahir kembali, kekuatan kultivasi tidak hanya meningkat pesat, tetapi juga seperti terlahir kembali. Nasib, tulang, dan bakat kami telah mengalami perubahan kualitatif dan lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Terutama kakak tertua, dia adalah orang pertama yang mengorbankan dirinya dan masih bertahan hidup. Oleh karena itu, ketika dia terlahir kembali, dia langsung mencapai setengah langkah luar Tao. Dengan bakat kakak tertua, dia memiliki peluang besar untuk menjadi seorang kaisar. Mendengar apa yang dikatakan oleh saudari ketiganya, Sander Ye sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa setelah saudara-saudara ini dibangkitkan,
nasib, tulang, dan bakat mereka telah mengalami perubahan kualitatif. Ini benar-benar hal yang luar biasa. Pagoda kecil berbisik dalam hatinya, mereka yang mati karena si kecil ini kini diberi hadiah. Lingso tiba-tiba tertawa dan berkata, "Adik ke-9, tujuanmu juga ingin menjadi kaisar, kan?" Sander Ye mengangguk. Ketika pedangnya telah menjadi kaisar, orang lain sebenarnya tidak mengetahuinya sama sekali. Sander Ye menatap Lingso dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu baru bekerja keras. Tujuanku adalah menjadi seorang kaisar juga. Kudengar hanya satu orang yang bisa menjadi kaisar agung di alam semesta ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga." Lingso tersenyum dan menepuk bahu Sander Ye. "Jika aku menjadi kaisar agung, aku akan melindungimu. Jika kamu menjadi kaisar agung, kamu akan melindungiku. Tidak masalah siapa di antara kita yang menjadi kaisar agung." Mendengar ini, Sander Ye merasa hangat di hatinya. Lingso menambahkan, "Kakak kedua dan kakak ketigamu kini telah mencapai puncak orang suci sejati. Aku memutuskan untuk membawa mereka menjalani beberapa pelatihan sehingga mereka juga dapat mencapai alam setengah langkah luar Tao." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Baiklah." Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa kristal khusus dan menunjukkannya kepada semua orang. Kristal-kristal ini adalah kristal yang dia peroleh saat menyerap hati jalan jahat Fasafan. Di dalam hati itu, selain kekuatan jalan jahat dan kekuatan jalan baik yang tak terbatas, ada juga banyak benda ilahi. Salah satunya adalah baju sirah yang sangat luar biasa, tapi dia tidak sempat melihatnya lebih dekat. Sander Ye tidak tahu jenis batu kristal apa yang menjadi kristal spiritual spesial ini, tetapi energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat kaya, dan itu adalah kristal spiritual terbaik yang pernah dilihatnya. Lingso tidak menolak. Dia menyimpan kristal-kristal itu dan berkata sambil tersenyum, "Adik ke-9, sampai jumpa nanti." Sambil berbicara, dia melayang ke langit bersama Kaisar Jun dan yang lainnya lalu menghilang di ujung galaksi. Kakak ketiga tidak pergi. Dia berjalan ke arah Sander Ye dan tersenyum tipis, "Di mana bibimu?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sepertinya dia sudah pergi." Kakak ketiga mengangguk, "Dia memperlakukanmu dengan sangat baik." Sambil berkata demikian, dia menepuk bahu Sander Ye dan berkata, "Jaga dirimu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit, dan dalam sekejap mata dia menghilang di ujung galaksi. Sander Ye terdiam lama, lalu senyum muncul di wajahnya. Dia berbalik dan datang ke dinasti makam langit.